Kadang kita heran, kok ada orang yang ucapannya biasa aja, tapi bisa bikin hati panas, sementara orang lain dengar hal yang sama, santai-santai aja. Nah, ternyata bukan kata-kata orang lain yang bikin kita tersinggung, tapi cara kita memaknainya. Di video ini, kita bakal bahas 10 aturan sederhana biar nggak gampang tersinggung. Kalau dijalani, hati auto adem, pikiran lebih tenang. Yuk, kita mulai. Banyak orang tersinggung karena mereka hanya fokus pada kata-kata yang keluar, bukan maksud dibaliknya. Padahal, nggak semua omongan orang punya niat buruk. Misalnya, ada teman yang nyeletuk, kamu gendutan ya. Kalau kita langsung mikir itu hinaan, hati jelas panas. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, bisa jadi dia cuma kaget. Atau sekadar basa-basi yang kebetulan terdengar kurang enak di telinga. Kita nggak bisa selalu mengontrol cara orang bicara, tapi kita bisa memilih cara memaknainya. Sama seperti membaca pesan teks. Nadanya seringkali berbeda dari niat sebenarnya. Jadi sebelum bereaksi berlebihan, coba tanya ke diri sendiri. Apa iya dia bermaksud jahat? Kalau jawabannya belum tentu, lebih baik simpan energi. Anggap ucapan itu angin lalu. Dengan begitu kita nggak gampang naik darah hanya karena salah tafsir. Kadang kita merasa semua orang ngomongin kita. Semua sindiran ditujukan buat kita. Padahal, kenyataannya, orang lain punya dunianya sendiri. Mereka mungkin ngomong kasar karena lagi stres, lagi pusing kerjaan, atau sekadar moodnya lagi jelek. Kalau kita menganggap semua omongan sebagai serangan pribadi, kita akan hidup dengan perasaan tertekan, terus-menerus. Bayangin aja, setiap ada orang pun ngomong ketus, kita langsung mikir, wah, ini pasti buat aku. Padahal, belum tentu. Hidup ini luas. Orang punya masalah masing-masing. Dan jujur aja, kebanyakan orang nggak punya waktu khusus buat nyindir kita. Jadi, jangan terlalu baper. Kalau kita berhenti ngerasa jadi pusat dunia, hati jadi lebih ringan. Kita akan sadar, seringkali kata-kata orang nggak ada hubungannya sama sekali dengan diri kita. Nah, mulai sekarang, coba latih diri untuk melepaskan. Dan bilang dalam hati, itu urusan dia, bukan aku. Hidup ini penuh hal-hal kecil yang bisa bikin hati panas. Kalau diturutin semua. Ada orang motong pembicaraan kita. Ada yang ngegas di jalan, ada teman yang nyeletuk seenaknya. Pertanyaannya, apa semua itu layak dijadiin bahan marah? Coba bayangin, kalau setiap hal kecil ditanggapi dengan emosi, energi kita akan habis hanya untuk berantem sama hal sepele. Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa jadi filter. Kalau aku marah soal ini, 5 tahun lagi masih penting nggak? Biasanya jawabannya, tidak. Jadi, kenapa harus buang tenaga sekarang? Pilih perang yang benar-benar penting. Misalnya memperjuangkan harga diri ketika benar-benar dilecehkan, atau melawan ketidakadilan yang nyata. Tapi kalau cuma soal celetukan kecil, lebih baik lepas aja. Karena semakin sering kita pilih diam pada hal remeh, semakin banyak energi yang tersimpan untuk hal-hal besar yang lebih berarti. Kadang kita lupa, orang yang mengomong pedas itu juga manusia. Mereka bisa punya luka, capek, atau masalah yang gak kita tahu. Bayangin seseorang, seharian kerja keras, pulang masih harus ngurus keluarga, lalu tanpa sadar, ucapannya jadi ketus. Kalau kita langsung tersinggung, kita hanya menambah masalah. Padahal, mungkin dia sedang butuh dimengerti. Empati membuat kita bisa menahan diri sebelum bereaksi. Kita bisa mikir, mungkin dia lagi nggak baik-baik aja, jadi omongannya terdengar nyakitin. Dengan begitu, kita nggak langsung panas. Empati juga bisa jadi pengingat. Kalau suatu saat, kita sendiri yang lagi emosi, orang lain pun bisa memaklumi. Jadi, ketika ada orang yang ngomong kasar, jangan buru-buru marah. Coba ganti pikiran dengan rasa iba atau pengertian. Bukannya melemahkan kita. Empati justru bikin hati lebih kuat. Karena orang yang mampu memahami, biasanya hidupnya jauh lebih damai. Sering banget, kita bikin drama sendiri di kepala gara-gara asumsi. Misalnya, ada teman jawab chat singkat, tanpa emotikon. Kita langsung mikir, wah, dia pasti marah sama aku. Padahal, bisa jadi, dia cuma sibuk, atau lagi buru-buru.
Begitu juga saat ada orang ngomong dengan nada tertentu. Kita langsung nyimpulin, dia nyindir aku nih. Masalahnya, semakin kita berasumsi, semakin besar kemungkinan kita salah paham. Dan ujung-ujungnya, hati kita sendiri yang capek. Padahal solusinya sederhana, tanya langsung. Kalau ada kata-kata yang bikin gak enak, bilang aja, maksudmu tadi apa ya? Atau, aku ngerasa agak kurang nyaman, sebenarnya gimana? Dengan cara itu, kita dapat jawaban jelas, bukan dugaan. Jangan biarkan pikiran kita jadi sutradara, film drama yang gak perlu. Ingat, klarifikasi lebih sehat daripada menduga-duga. Jadi biasakan untuk bertanya, bukan berasumsi. Ego itu licik banget. Ia bikin kita merasa paling benar, paling tahu, paling penting. Akibatnya, begitu ada orang kritik sedikit aja, hati langsung panas. Misalnya, kita kerja keras bikin sesuatu, lalu ada yang komentar, kayaknya kurang rapi deh. Kalau ego lagi mendominasi, komentar itu terasa seperti serangan besar. Padahal, mungkin niatnya cuma kasih masukan. Saat ego dibiarkan menguasai, kita jadi gampang tersinggung, mudah marah, sulit menerima kebenaran dari orang lain. Padahal kenyataannya, kita semua bisa salah, kita semua bisa belajar. Kalau kita bisa menundukkan ego, rasanya jauh lebih ringan. Kritik terdengar seperti bahan evaluasi, bukan hinaan. Ucapan orang nggak lagi dianggap serangan, tapi peluang buat berkembang. Jadi, mulai sekarang, kalau ada yang nyeletuk atau mengomentari kita, coba tenangkan hati dulu. Tanya ke diri sendiri, apa benar ini kritik? Atau cuman egoku yang merasa diserang? Banyak orang sibuk pengen ngatur mulut orang lain, supaya nggak sakit hati. Tapi faktanya, kita nggak akan pernah bisa mengontrol omongan orang. Yang bisa kita atur hanyalah reaksi kita. Misalnya, ada orang dong ngomong kasar di jalan. Kita punya dua pilihan, marah dan balas. Atau tarik napas, lalu lanjut jalan. Reaksi itu sepenuhnya ada di tangan kita. Sama halnya dengan komentar negatif di media sosial. Kita bisa memilih tersulut atau memilih cuek dan fokus ke hal positif. Saat kita sadar bahwa kekuatan sebenarnya ada di kendali diri, bukan pada ucapan orang lain, hidup jadi lebih tenang. Jangan biarkan mood kita ditentukan oleh mulut orang lain, karena pada akhirnya, marah atau adem, sakit hati atau santai, semua itu adalah keputusan pribadi. Dan ketika kita berhasil memilih tenang, kita justru jadi lebih kuat daripada mereka yang sibuk ngomel tanpa arah. Kalau hidup kita bergantung pada pengakuan orang lain, hati akan gampang goyah. Sedikit pujian bikin terbang, sedikit kritik bikin jatuh. Itu tandanya kita menggantungkan kebahagiaan pada mulut orang. Padahal, validasi yang paling penting justru datang dari diri sendiri. Bayangin kalau ada orang bilang kita nggak cukup bagus, padahal kita tahu sudah berusaha maksimal. Kenapa harus goyah? Mereka nggak menjalani proses kita. Mereka nggak tahu susah payah kita. Kalau kita terlalu sibuk cari pengakuan semua orang, ujung-ujungnya kita capek dan gampang sakit hati. Jadi, belajarlah untuk yakin sama diri sendiri. Kalau kita percaya sama apa yang kita kerjakan, pujian hanyalah bonus. Kritik hanyalah catatan. Hidup jadi lebih stabil, nggak gampang goyah. Ingat, nggak semua orang harus suka sama kita, dan itu normal. Yang penting, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kadang, hal terbaik untuk melawan rasa tersinggung adalah ketawa. Serius. Bayangin ada teman nyeletuk, kamu makin hitam deh. Kalau kita balas dengan serius, hati bisa sakit. Tapi, kalau kita jawab sambil bercanda, ya iyalah, matahari sayang banget sama aku. Suasana langsung cair. Humor bisa jadi perisai yang kuat. Dengan sedikit kelucuan, hal yang tadinya nyebelin jadi terasa ringan. Menertawakan diri sendiri bukan berarti rendah diri, tapi justru tanda kita kuat. Orang yang bisa bercanda tentang kekurangannya biasanya jauh lebih bahagia, karena mereka nggak membiarkan kelemahan itu jadi beban. Jadi, daripada sakit hati karena komentar orang, coba cari sisi lucunya. Latih diri untuk melihat hal sepele dari sudut pandang humor. Karena kalau bisa menertawakan masalah kecil, hidup terasa jauh lebih ringan. Hidup ini singkat.
Kalau setiap waktu kita habiskan untuk mikirin siapa yang nyindir, siapa yang ngomong pedas, energi kita habis percuma. Padahal ada hal-hal besar yang lebih layak diperjuangkan. Mimpi, masa depan, keluarga, kesehatan, kebahagiaan. Kalau kita punya tujuan besar, omongan kecil dari orang lain nggak lagi punya ruang di hati. Bayangin orang yang sibuk mengejar impiannya. Biasanya, dia terlalu fokus untuk terganggu oleh komentar nyinyir. Itu bukan berarti dia nggak pernah tersinggung, tapi dia tahu mana yang lebih penting. Jadi mulailah belajar memfilter energi. Jangan buang tenaga buat hal-hal remeh. Fokuskan ke hal-hal besar yang benar-benar bisa bikin hidup lebih bermakna. Karena pada akhirnya, orang yang sibuk berkarya jarang punya waktu buat marah. Dan orang yang sibuk marah biasanya jarang punya karya. Kalau dipikir-pikir, tersinggung itu sebenarnya pilihan. Ucapan orang mungkin nggak bisa kita kontrol, tapi cara kita memaknainya bisa kita pilih. Mau sakit hati atau mau adem, semua ada di tangan kita. Dengan menjalani 10 aturan ini, hati kita bisa jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan energi nggak kebuang sia-sia untuk hal remeh. Ingat, yang bikin kita sakit bukan kata-kata itu sendiri, tapi cara kita menafsirkannya. Jadi yuk, mulai hari ini, belajar jadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bahagia. Karena dunia luar mungkin nggak bisa kita ubah, tapi hati kita bisa kita latih. Dan pada akhirnya, orang yang mampu menjaga ketenangan hatinya adalah orang yang benar-benar menang. Topik ini juga saya rangkum dalam bentuk artikel di website, jadi kalau mau baca versi singkat atau panjangnya, link ada di komentar. Kalau menurut kamu, aturan mana yang paling relate sama hidupmu? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar bareng. Jangan lupa juga klik like kalau video ini bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan konten reflektif lainnya. Dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu jadi orang pertama yang dapat inspirasinya. Sampai ketemu di video berikutnya.